Wah, kamu siapa nyerang-nyerang saya? Kayak Bang Fahri Hamzah saya kritisi juga. Karena ketika kita berlaku adil kepada yang satu, dibilang udah memihak. Ya buktinya di sekarang kan orang yang baik yang tersingkir terus. Nasionalisme itu bukan ungkapan atau bukan juga hal yang tertulis. Dulu saya tantang guru BP, coba arti nasionalisme dengan upacara ini hubungannya apa gitu. Ini nih ada kubu buzzer ya, ada kubu A, kubu B. Kubu satu merasa lebih nasionalis dari satu. Tapi dia menciptakan permusuhan. Jadi keadilan sosial itu kita nggak bicara per wilayah, tapi kita bicaranya adalah keseluruhan, keutuhan. Pemerintahmu mencerminkan rakyatmu. Ya kalau akhlak ya jangan taruh komisaris mantan. Jangan ambil komisaris mantan. Tapi saya hidup lama di Fakfak, makanya saya ngomong Papua, ngomong Fakfak. Apapun yang terjadi dengan saya harus pulang tidur di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Abraham Samad Speak Up. Seperti biasanya, saya tidak sendiri. Dan ini edisi yang lebih khusus. Edisi yang ya mungkin kita ngobrolnya lebih santai dengan seorang stand up komedi yang paling terkenal di Republik Indonesia ini. Mamat Al-Kathiri. Halo, Pak. Gimana kabar? Tapi nggak paling terkenal juga, masih ada Raditya Dika, masih ada Netizen. Panji Pragiwaksono, masih banyak. Netizen, saya ingin jelaskan sedikit. Mamat Al-Kathiri ini saya berterima kasih karena saya bisa mewawancarai hari ini. Ini sebuah kehormatan bagi saya. Saya terima kasih, Bang. Bung Mamat, Iya, Bang. apa kabarnya? Alhamdulillah, sehat-sehat. Saya agak tertarik melihat profil Anda. Kenapa? Seorang mahasiswa kedokteran gigi Yoi. dan selesai Wisuda. meraih sarjana kedokteran gigi walaupun tidak sampai mendapat gelar dokter Dokter, gigi. iya. Tapi tiba-tiba dalam perjalanannya menjadi stand up comedy. Iya. Ini apa yang membuat? Takdir sih, Pak. Ya apalagi selain takdir kan tiba-tiba. Apakah memang sejak mahasiswa Bung Mamat itu punya bakat? Sebenarnya sejak kecil. Oh, sejak kecil. Saya dulu dai, Bang. Oh, oke. Saya ceramah-ceramah. Dulu ikut MTQ. Bisa nggak aku diceramain sedikit 1, 2, 3 ayat? Astagfirullahaladzim. Ya. Kalau dulu zaman saya SD SMP suruh begini Ayat yang langsung. singkat saja untuk bisa. Hah? Astagfirullah, saya takut tajwidnya udah salah, Bang. Saya langsung gugup sendiri. Apa? Puasa ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, iya kan? Itu umum lah ya. Dianjurkan kepadamu berpuasa. Bung Mamat, kenapa keahlian Anda itu sebagai dai cilik pada saat itu nggak dilanjutkan? Waktu zaman kecil ya, saya dulu tuh pertama MTQ pertama kali saya ikut itu saya di bidang hafiz. Hafiz Berarti Quran. hafil ya, Iya, hafal ya? Iya, tapi yang Berapa juz nih hafalnya? itu kan ada tingkatan 1, 5, 10, 30 ya. Saya yang di 1. Karena masih kecil tuh, masih SD kelas 2 atau 3. Iya. Oke. Terus kemudian dari situ juara juga, juara tapi juara harapan 1, Pak. Iya. Juara harapan 1. Nah, pas berikutnya ada ustadz saya, namanya Mufti Ramadan, orang Maluku, tapi tinggal di Fakfak gitu. Dia yang menyarankan kayaknya bakatmu bukan di sini deh. Bakatmu itu bukan menghafal, bakatmu itu membuat apa namanya? Narasi. Buat narasi. Sehingga diikutilah di salah satu tahun 1 Muharram diikutkan lomba TPA kan dulu, antar TPA diikutkan lomba Syahril Quran. Syahril kan berceramah kan. Iya. Nah itu langsung juara 2. Oke. Pertama kali dikasih kepercayaan di Syahril langsung juara 2 tuh. Oke. Udah dari situ bertahan terus sampai ke MTQ berikut saya udah di bidang Syahril. Lomba-lomba tuh udah pokoknya saya juara 1, juara 2, juara 1, juara 2 di Fakfak itu. Sampai dulu zaman-zaman SMA itu setiap bulan Ramadan kayak begini saya tuh dapat surat dari kantor agama. Iya. Karena udah juara-juara MTQ udah 3 kali berturut-turut tapi juara 1, juara 1, juara 1. Dapat surat dari kantor agama untuk mengisi tarawih di masjid tuh. Udah di taraf itu tuh. jadi datang ke sini ya. Bisa jadi imam ya? Enggak imam, saya yang ceramah tarawihnya. Wah, luar biasa. Gitu. Lebih di atas sedikit ya? Iya. Luar biasa ini. Di mimbar lah istilahnya. Jadi artinya memang punya kepiawaian berbicara di depan publik ya? Iya, karena diasah sama si Ustadz ini ya. Oke. Diasah juga, kemudian dari dulu tipikal saya kalau dikasih narasi
Biasanya kan kalau MTQ itu dikasih 10, Ya. terus kemudian disuruh hafal, nanti ketika nomor undian kita harus kocok tuh. Ya. Dapatnya tema apa. Jadi kan 10-10 harus di kepala gitu kan. Nah susah nih kalau saya hafal 10-10 tema ini semua gitu. Akhirnya cara saya adalah saya ambil ayat-ayatnya saja, sisa narasinya saya kosongkan, saya pakai kata-kata saya sendiri. Oke. Jadi saya nggak perlu hafal lagi gitu. Oke. Yang penting saya tahu kapan masuk ke ayatnya buat teman yang satu sari tilawahnya kan. Puitisasi sama ngajinya gitu. Karena dulu Sahril itu sistemnya bertiga tuh. Satu ceramah, satu ngaji, satu artinya pakai puitisasi gitu. Ya udah saya rubah-rubah begitu. Jadi mau dapat tema apa aja saya udah siap gitu. Oke. Nah, akhirnya punya kemampuan juga untuk membuat narasi, merubah konsep yang sudah ada gitu-gitu. Akhirnya bertahanlah itu. Di kuliah sebenarnya saya saya tidak mau masuk organisasi. Karena dari SMA kelas 2 saya memutuskan untuk berhenti ikut lomba-lomba begitu, Bang. Kenapa waktu memilih disiplin ilmu itu ya, jurusan, kenapa tiba-tiba memilih kedokteran gigi? Bukan misalnya komunikasi yang ada hubungannya, atau seni dan lain sebagainya. Karena itu strategi yang salah. Saya dulu punya keinginan dari nenek, pengennya saya dari kecil ya, dari SD itu nenek sudah bilang, pokoknya Mamat, saya cucu pertama kan. Ya. Ini harus dokter gitu. Oke. Jadi ada gitu, ada tekanan-tekanan untuk harus jadi dokter. Dan di kampungnya Mamat mungkin yang paling dihargai itu seorang dokter ya? Iya. Oke. Dokter kan dulu terbatas kan. Iya. Apalagi di sana. Nah, kalau dari ibu pengennya itu yang gampang lah gitu. Artinya kalau setelah kuliah langsung bisa kerja. Iya. Misalnya di perusahaan perminyakan atau ke pertambangan Freeport ada gitu-gitu. Yang bisa dapat duit banyak. Ya, atau yang ikatan dinas, kayak STAN. Akabri. Akabri enggak, karena saya nggak bisa renang dulu. Orang tua juga tahu kemampuan saya, nggak mungkin ke situ. Nah itu yang ikatan-ikatan dinas ya, yang bisa gampang untuk itu. Jadi sehingga saya harus turuti semua. Sementara saya punya keinginan ilmu pemerintahan. Atau kalau enggak, komunikasi, yang pokoknya berhubungan sama sosial politik. Gitu, sehingga saya harus turuti semuanya. Ketika turuti kedokteran, pilihan keduanya tuh saya bikin ilmu pemerintahan karena saya yakin saya nggak bakal masuk nih kedokteran. Ternyata masuk. Yang tes 1.400 orang, Bang. Yang keterima 20 sekian. Berarti Anda hebat ini. Masa saya masuk kan? Saya dari Papua, kurikulum aja 11-12 ini kan. Ada tes bahasa Inggris lagi. Ya Allah, saya nggak ada guru bahasa Inggris di sana. Pasti nggak masuk dong. Tapi kekuatan doa orang tua ya, gimana ya. Ajaib aja gitu. Tiba-tiba ada nama, saya peringkat keempat. Luar biasa. Berarti memang kemampuan Saya IQ. tidak tahu itu sudah hidayah itu udah tarafnya itu udah ini, Bang. Saya mau bilang kemampuan juga nggak gitu juga. Karena tiba-tiba makanya saya pas pengumuman itu saya di kampus. Sementara saya berharap tembusnya itu di yang kedua, pilihan kedua. Oke. Jadi ini strategi aja untuk taruh ini pilihan pertama, yang penting saya sudah turutin. Tapi saya yakin saya nggak lolos, tapi mudah-mudahan bisa masuk ke yang kedua, pilihan ilmu pemerintahan ini. Tapi ternyata keterima di pilihan pertama. Bu Mamat, bisa nggak saya bertanya begini? Kira-kira siapa orang yang pertama yang memperkenalkan Bu Mamat tentang, karena Bu Mamat ini kan orang yang berkecimpung di dunia agama, saya memakai istilah akhlak. Itu kalau dalam bahasa kita itu kan integritas, akhlakul karimah, akhlak yang sempurna kan. Akhlak saya belum bagus. Siapa yang memperkenalkan pertama Bu Mamat itu tentang akhlak, tentang integritas? Orang tua sih, pastinya. Ada nggak contoh sehingga itu membekas? Contoh kayak apa ya? Kayak apapun yang terjadi ini ilmu yang paling saya suka ya, terutama dari ibu ya. Apapun yang terjadi dengan saya harus pulang tidur di rumah. Tidak diizinkan untuk tidur di luar rumah. Kenapa tidak diizinkan tidur di luar rumah? Pokoknya tidak boleh aja. Dan saya tidak pernah dikasih kunci. Walaupun tidur di rumah, setiap saya pulang saya harus ketok pintu. Itu yang membuat saya terhindar dari zaman-zaman itu tuh kenakalan Kenakalan remaja? aneh. Iya, karena saya harus pulang ke rumah nih. Jadi ada ketakutan sendiri. Misalnya saya pulang dalam keadaan mabuk misalnya. Ya pasti kecium dong orang tua. Jadi apapun yang terjadi, teman-teman saya juga ada yang minum dan lain sebagainya gitu. Tapi saya nggak pernah bisa. Jadi itulah pelajaran akhlak pertama yang Bu Mamat terima ya? Iya. Dari ibu? Dari ibu. Apapun yang terjadi pulang harus di rumah dan tidak dikasih kunci. Jadi apapun yang terjadi saya harus ketok. Sehingga dibukain pintu. Jadi orang tua saya
harus mengecek keadaan saya pergi dan pulang gitu. Ya. Nah itu yang kayaknya menghindarkan saya dari hal-hal yang aneh-aneh gitu. Hal yang Itu. Ini kan kalau saya lihat stand up komedinya Bung Mamat itu banyak nyerempet ya. Iya. Ya kritik-kritik sosial lah sedikit. Iya. Ya. Itu kira-kira tujuannya apa tuh? Tidak ada tujuan sih, saya dari dulu suka sih. Dulu zaman-zaman saya MTQ itu juga saya udah gertak bupati. Oh gitu. Saya udah robek perda. Udah gitu. Itu dilakukan untuk supaya bertujuan untuk meluruskan kembali atau apa? Atau mencari sensasi? Gemes aja, ada gemes yang gemes. saya tidak bisa ungkapkan dan punya ini loh, punya ikut lomba itu kan, wah ada mereka nih, sekalian aja gitu. Gitu. Jadi saya nggak peduli juara dan enggak. Kadang-kadang tiba-tiba nggak dapat juara gara-gara saya terlalu keras ke pejabat A gitu. Oke. Jadi dari zaman kalau teman-teman saya yang memang sama-sama saya gitu dari kecil kan fak-fak itu saya SD di situ sama teman-teman itu, SMP di situ sama teman-teman itu juga, SMA sama teman-teman itu juga, jadi temannya sama gitu. Oke. Itu mereka tidak kaget sih ketika lihat sekarang gitu. Mungkin orang sekarang kalau anak-anak itu udah alah memang Mamat dari dulu kayak begini. Saya pernah ditampar salah satu tante saya karena saya kritik bupati, malamnya dia pendukung bupatinya, saya ditampar. Ditampar. Nah kan saya ponakan ya, kenapa dia lebih bela bupatinya gitu. Oh, gitu. Gitu-gitu saya udah pernah dipermasalahkan macam-macam sama wakil bupati. Jadi udah hal yang biasa karena timbul gemas karena kakek saya dulu pejuang, veteran ya. Dia kalau nonton berita tuh ekspresif. Ekspresif ya. Iya. Jadi ada berita tentang politisi A, wih itu TV dipukul. Jadi berarti Bung Mamat ini mulai mengenal tentang politik itu dari televisi yang kakeknya menonton. Iya, karena kita nggak bisa pegang remote kan. Ini jahat banget ini pendidikan Jepang ini kita semua. Pokoknya saya aja kayak bikin kesalahan kecil itu dipegang, diikat, ditaruh di akuarium gitu-gitu sampai emang jahat gitu. Tapi jahatnya kan positif kan, tujuannya itu positif. Dan ibu saya suka membebaskan kalau kakek saya lagi didik saya, ibu saya. Jadi di situ pertama kali mengenal dunia tentang perpolitikan. Iya, jadi dia marah-marah sama orang-orang di Orde Baru atau dia marah-marah tokoh yang dia tidak suka lagi wawancara di TV, bisa dia ludah, bisa dia lempar. Dan itu saya lihat pernah Anda lakukan ya terhadap anggota DPR siapa itu yang Anda marah-marah. Bisa nggak dijelasin itu? Tapi itu ilmu yang salah sih. Tapi menurut Kenapa? saya. Kenapa marah-marah itu, Bung Mamat? Karena dalam Islam kan etika harus lebih dulu ya. Adab lebih dulu daripada ilmu kan. Iya. Nah itu jangan dicontoh yang saya yang kayak begitu. Jangan dicontoh, itu terbawa emosi. Tapi ya ledakan-ledakan itu suka ada. Kadang-kadang itu kenapa saya, tiba-tiba begitu tuh hari? iya karena diskusi itu diskusi panjang. Jadi ada beberapa yang saya udah itu tuh. Nggak tahan. Iya kayak enggak nih, enggak gini narasinya kalau dibangun ini dan ini mahasiswa. Ya. Jangan gini dong narasinya gitu loh. Narasi dan udah si A si B sih. Saya belum Makanya dapat anda kesempatannya. begitu tajam saya lihat ya mengomentari dia. Iya karena enggak narasinya enggak gini. Ini mahasiswa-mahasiswa ini juga peduli terhadap politik, tapi susah untuk masuknya. Oke. Karena sistem kita tuh belum beres. Memberes. Mending kalian di dalam beresin sistem dulu. Ini malah kalian di dalam, Dalam? suruh orang masuk. Makanya itu Anda kritis ya. Itu. Marah-marah pada saat itu. saya lihat. Iya, tapi itu jangan ditiru ya teman-teman karena ya adab itu harus Lebih kepada watchdog ya. Kira-kira begitu. Iya, lebih kayak ledakan yang tiba-tiba aja yang kayak ya iya juga sih kenapa saya begitu ya gitu. Jadi tidak ada dan ledakan-ledakan itu ledakan yang Mamat kecil dulu. Ledakan yang tiba-tiba bupati menerangkan apa, Pak ini udah dijalankan Perda ini. Itu kita ala implementasi tak robek gitu. Tapi bukankah ledakan-ledakan kecil itu sebenarnya sangat bermakna untuk bisa meluruskan orang, mengarahkan orang kembali ke jalan yang tadi misalnya agak bengkok sedikit, diarahkan kembali. Bukankah memang kehidupan kita itu memerlukan ledakan-ledakan kecil? Iya, tetapi di saat waktu dan timing yang pas sih. Ketika timingnya tidak pas atau kita belum saling kenal, itu akan membuat merasa terintimidasi atau merasa dihinakan. Jadi saya mewajarkan karena kita belum kenal, tapi setelah kita ngobrol bahwa maksud saya ini gitu. Sebenarnya yang kau sedang perjuangkan di dalam, cuma saya pertegas dan semoga kau istiqomah perjuangkan di dalam gitu. Itu aja lebih ke situ. Tapi kalau membuat lurus dan tidak, itu tergantung ini. Bisa jadi tidak, Bang. Ledakan itu ketika di orang yang tidak kenal malah akan kebalikannya. Karena dia merasa udah, wah kamu siapa nyerang-nyerang saya? Jadinya tidak terdengar gitu.
Jadi menurut saya itu tergantung timingnya, tergantung waktunya yang pas, tergantung hubungan kita dengan orang yang kita mau meledak di depan dia. Kalau itu teman kita, saya pikir nggak masalah. Berapa kali juga misalnya kayak Bang Fahri Hamzah saya kritisi juga dan lain sebagainya, termasuk mendukung undang-undang KPK yang baru kan beliau dukung. Ya saya tidak gitu, tapi kita udah saling kenal. Sehingga ketika saya meledak depan dia santai gitu. Tapi kalau waktu kasus saya dan beliau ini belum saling kenal. kenal. Jadi menurut Mamat itu yang tidak tepat. Tidak tepat, timingnya tidak tepat. Cuma kan sesuatu di dalam ini Jadi butuh substansinya tepat tapi timingnya yang nggak tepat. Iya. Ya? Oke. timingnya yang tidak tepat. Gitu. Dan bukan berarti Mamat sudah berubah kan? Tidak. Tidak sih, tidak. Saya Bang. takutnya ini perubahan daya kritis menjadi menurun, bukan Oh, begitu? enggak. Tetap. Enggak sih, enggak. Saya tidak merasa begitu. Ya saya dari dulu kan makanya serba salah. Jadinya ada di tengah-tengah itu tidak enak, Bang. Gitu. Karena ketika kita berlaku adil kepada yang satu, dibilang udah memihak. Oke. Kita lah enggak gitu loh. Ini gitu. kita berlaku adil aja. Kita nggak dukung orangnya, tetapi ketika dia melakukan sesuatu yang adil, benar. Kita dukung Kita harus perilakunya bilang ya. benar. Ketika kita salah, ya Iya. kita harus mengakui kita salah. Makanya saya nggak mau masuk ke politik, Bang. Ya karena menurut saya selama sistemnya begini, karakter saya masih akhlaknya buruk kayak begini, saya masuk ya saya yang berantakan di dalam. Jadi ya saya dorong dari luar, sistemnya benar dulu. Kalau sistemnya sudah benar, Bung Mamat Kita mau ngapain? Orang Mau yang masuk. buruk jadinya baik dong. Karena dia ikut mau sistem masuk di yang dunia baik. politik kalau sistemnya sudah Bisa aja, dan siapa aja ayo masuk gitu loh. gitu. Karena ini sistem mau penjahat pun masuk di dalam, sistemnya akan bikin dia jadi baik. Oke. Karena dia nggak Jadi bisa berarti kalau ngapa-ngapain. Anda lihat sistem perpolitikan kita sekarang ini tidak memungkinkan orang baik masuk ke dalam. Memungkinkan orang baik bisa aja masuk. Tetapi kalau dia akan merubah dari dalam itu terlalu besar. Tidak mungkin. Tidak, merubah itu harus berjalan dengan sistem gitu loh. Jadi berarti orang itu tidak akan mungkin bisa merubah dari dalam. Tekanan kepada dia justru kasihan. Oke, kalau begitu pesan Anda kepada generasi muda terhadap politik kita. Apakah generasi muda kita dorong masuk ke dunia politik agar dia mewarnai? Enggak. Orang-orang baik mewarnai. Semakin banyak orang baik di dalam dunia politik, maka akan tersingkir orang nggak baik. Apakah Anda mau melakukan itu atau sebaliknya? Apa yang Anda Ya kira-kira? buktinya di sekarang kan orang yang baik yang tersingkir terus. Oke. Jadi Artinya sistemnya udah begitu banyak orang baik masuk tapi tersingkirkan mulu. Oke, jadi Iya berarti kan? sistem ini belum memberikan ruang ya kepada orang baik untuk melakukan Karena Anda harus apresiasi. bekerja sama dengan orang-orang lain yang tidak bisa Anda rubah perilakunya. Anda tidak bisa punya urusan ke pribadi dia. Oke. Anda masuk mau ceramah satu-satu orang di dalam. Kan enggak, sementara ini kolektif. Oke. Ini kan si A dengan fraksinya, si B dengan fraksinya, dan Anda sendiri gitu loh. Tidak akan bisa Anda datang melobi satu orang per orang atau ya, mau jadi apa di dalam, mau jadi ustadz di dalam, bisa aja. Tetapi Anda tidak punya ruang untuk menarik begitu banyak gerbong untuk ikut pada satu jalan yang benar. Jadi menurut saya untuk anak-anak muda yang mau masuk, satu tetap perbaiki diri kalian gitu loh. Oke. Diri kalian tetap diperbaiki gitu, dan menekan dari luar itu sama baiknya dengan menekan dari dalam. Jadi tidak harus masuk ke dalam sistem perpolitikan ya, di luar saja. Perubahan, kita bicara di luar revolusi ya. Ya. Perubahan di Indonesia aja yang kecil-kecil ya, semua dari luar dong Bang. Oke. Tidak ada perubahan menjadi lebih baik itu dari dalam. Kita nggak ngomong revolusi atau reformasi ya. Ya. Yang kecil-kecil. Kayak kapan Indonesia merdeka, Rengas Dengklok, emang dari dalam sidang BPU PKI itu menghendaki permintaan Jepang. PPKI. Tapi ada anak muda beberapa, nggak bisa nih punya ide lain. Harus Rengas dari Dengklok luar. lah terjadi, akhirnya merdeka besok. Hal-hal yang kecil-kecil juga dari luar. Oke, kalau begitu bicara tentang awal kemerdekaan Rengas Dengklok, saya mau tanya deh, Bung Mamat. Apa artinya nasionalisme bagi Bung Mamat? Bisa nggak aku dijelaskan? Nasionalisme, ini kata-kata yang Nasionalisme versi Mamat Al-Katiri. panjang ini. Nggak apa-apa. Enggak, Siapa tahu maksudnya ada indikatornya takut 3. salah, bukan indikatornya tidak ada kan, jadi takutnya salah nih. Kira-kira pengertian sederhananya yang bisa menjadi rujukan kaum milenial nih. Oh, ternyata Nasionalisme itu nasionalisme menurut Mamat Al-Katiri itu A, B, dan C. nasionalisme itu bukan ungkapan atau bukan juga hal yang tertulis. Tapi hal-hal dasar kehidupan manusia, berbuat baik itu kan kehidupan manusia. Oke. Itu bentuk nasionalisme dong. Oke. Karena ketika semuanya menjadi
jalur yang baik, si A dengan si B baik, si C dengan si D baik, jadinya negara akan berjalan ke arah yang baik dong. Itu Oke. nasionalisme dong. Nasionalisme. Karena kita memikirkan kepentingan yang lebih besar. Memikirkan kepentingan yang lebih besar. Iya. Kalau memikirkan kepentingan yang lebih besar, Nasionalisme itu bukan hormat ini nih, nasionalisme bukan hormat bendera, ikut upacara hari Senin. Saya dari dulu bolos, tapi dituduh nanti tidak nasionalis. Oke. Dulu saya tantang guru BP, coba arti nasionalisme dengan upacara ini hubungannya apa gitu. Zaman SMP saya udah begitu juga, Bang. Jadi, karena saya tidak mau ikut upacara. Saya memilih sama teman-teman bolos ketika berarti ketahuan. mementingkan kepentingan yang lebih besar ya. Iya. Dari- Waktu di apa namanya KPK, Bang Abraham Samad, si koruptor-koruptor itu ikut segala tata aturan yang berlaku, ikut kan? Ya. Upacara. Mereka Jadi penjara. nasionalisme bukan itu ya. Bukan semua. Kalau Iwan Fals bilang kan, jangan bicara soal nasionalisme, mari bicara berapa banyak duit di kantong kita. Karena sebenarnya orang-orang yang bicara nasionalisme itu lagi bicara berapa banyak duit di kantong kita gitu. Jadi jangan pakai apa ya, kiasan, pakai harus menghafal. pakai Berarti silu harus dah. kalau Anda bilang berapa duit di kantong kita, padahal orang itu dia memikirkan dirinya sendiri ya. Iya. Berarti nasionalisme versi Muhammad Al-Katiri keadilan sosial dong. Keadilan sosial semua, Oke. semua Pancasila. Ketuhanan Maha Oke, Esa, keadilan sosial. persatuan. Kalau Jangan kita ngomong ini nih, ada kubu buzzer ya, ada kubu A, kubu B. Kubu satu merasa lebih nasionalis dari satu. Oke. Tapi dia menciptakan permusuhan. Oke, kalau kita ambil konteks yang lebih sederhana, kalau kita meletakkan nasionalisme dalam konteks keadilan sosial, sebagai orang yang berasal dari paling timur, ya, dari Papua, Iya. apakah Anda sudah menganggap bahwa keadilan sosial yang Anda maknai itu terimplementasikan terhadap wilayah Anda? Belum sih. Belum. Pasti belum dong. Belum ya? Belum. Dan jangankan cuma di wilayah timur ya. Wilayah Jawa juga, pelosok Jawa misalnya, ada yang sudah dapat fasilitas dan lain sebagainya dalam satu pulau yang sama ya. Ini kita bicara misalnya di Jawa, ada pedalaman-pedalaman Jawa yang bayangkan yang zaman Covid kita baru tahu bahwa ada anak-anak yang harus sekolah di Pulau Jawa ya. Oke. Itu dengan sinyal yang tidak ada, bapaknya harus, itu kan semua terbuka pada saat Covid itu. Oh, masalah pendidikan kita ada di sini, dia tidak bisa akses. Ya saya merasa di Papua, oh selama ini bukan hanya saya gitu loh. Yang dari sini juga ternyata. Jadi keadilan sosial itu kita nggak bicara per wilayah, tapi kita bicaranya adalah keseluruhan. Keutuhan. Seutuhnya ini bagaimana, sudah adil belum gitu. Jadi kalau Anda melihat bahwa keadilan itu belum merata ya. Belum merata. Berarti kalau belum merata, kalau kita lihat konteks nasionalisme itu ada keadilan sosial, berarti kita masih harus mempertanyakan, menggugat nasionalisme kita. Kita sendiri. Enggak, nasionalisme ini. Oh iya, Nasionalisme Indonesia. Ya kita terlalu banyak kiasan kan, nasionalisme kita itu terlalu banyak di kiasan, teori dan lain sebagainya. Landasan berpikir apa enggak. Ya makanya saya mau tarik dalam konteks yang sederhana. Nasionalisme itu keadilan sosial. Iya. Berarti kalau tadi perbincangan kita bahwa belum terjadi pemerataan, berarti nasionalisme kita ini masih harus digugat. Bahkan diri kita sendiri masih harus digugat. Kita tidak adil terhadap diri dan terhadap pikiran kita dong. Oke. Kita menganggap satu nggak nasionalis, oh satu si A, kita udah nggak adil. Ketika kita bicara si A ini bagus, kita dituduh untuk memihak si A, itu udah tidak adil. Iya. Jangan kita bicara hal yang besar seluruh negeri ini, kita sendiri belum pernah adil. Jadi kalau itu tidak tercapai ya karena dari kita, karena kan atas itu ditentukan oleh bawah, artinya mencerminkan, ya kan? Ada istilah pemerintahmu mencerminkan rakyatmu. Jadi kita tuh harus memang sendiri. Kita sambil merubah sistem, berharap orang-orang di dalam merubah sistem dan kita menuntut untuk sistem dirubah, kita juga harus adil dong memperbaiki diri kita sehingga kita tidak kaget masuk dalam sistem yang bagus. Ya. Sama juga kayak begini, ketika kita mengatakan bahwa belum ada keadilan sosial, ya kau sendiri tidak adil melihatnya gimana dong? Kita sendiri tidak memperlakukan adil kepada orang lain ya. Kalau orang bilang adalah membangun gedung tinggi di Jakarta sama dengan di Papua, saya merasa enggak. Tapi apakah itu tidak adil? Enggak juga. Oke. Adil itu masing-masing dan dari diri sendiri, dari dasar. Dari dasar. Ya kita sendiri rubah pikiran kita, hati kita untuk adil dulu, baru kita menuntut keadilan yang lebih besar sih. Oke, Bu Mamat, yang terakhir nih sebagai kunci. Apa makna integritas bagi Anda untuk Anda sampaikan kepada kaum muda kita?
Integritas. Integritas itu adalah memakai slogan akhlak, tapi Bukan akhlaknya BUMN ya. maksud saya itu sebenarnya. Memakai slogan akhlak, tetapi perbuatannya juga sesuai. Ya, oke. Iya kalau akhlak ya jangan taruh komisaris mantan, jangan ambil komisaris mantan, tapi atau ketika ngomong sesuatu yang sama gitu, yang sinkron. Saya mengatakan akhlak saya belum bagus, integritas saya belum masuk, makanya saya tidak mau masuk ke dalam sistem yang ada, karena saya makin berantakan nih. Dengan saya belum berintegritas, saya masuk ke dalam sistem yang tidak berintegritas juga, ya saya makin neraka dong saya. Saya mengakui saya belum berintegritas. Ya silakan aja kalau ada yang mau mengakui integritas, sudah berintegritas, sudah berakhlak, tapi disinkronkan dengan apa yang dia lakukan. Kalau saya mengakui belum, makanya setiap saya masuk di dalam ini neraka saya ini. Ini udah neraka dunia tambah. Jadi berarti integritas itu harus ada integritas individu ya. Iya, Yang tadi sama semuanya itu. integritas sistem itu organisasinya ya. Iya, semuanya itu nafsi-nafsi lah. Nafsi-nafsi. Semuanya masing-masing lalu kemudian ke kelompok, merubah dari yang kecil kemudian ke kelompok. Kenapa saya ngomongin Fakfak? Karena saya paling dekat dan saya bisa bersuara di sana. Oke. Saya nggak mungkin tiba-tiba ngomongin Semarang atau tiba-tiba ngomongin Jakarta. Blora. Orang saya tidak pernah di sana. Atau saya punya darah dari bapak, ada darah Maluku, tapi saya nggak pernah ngomongin Maluku. Ya karena saya tidak pernah hidup di sana secara lama. Oke. Paling datang ada saudara nikah atau apa datang atau cuma lewat gitu. Tapi saya hidup lama di Fakfak, saya ngomong Papua, ngomong Fakfak. Gitu, saya nggak bikin mungkin lebih jauh dari itu. Oke, inilah akhlak plus nasionalisme versi Mamat Al-Katiri. Terima kasih, terima Bung kasih, Mamat. Bang. Sebelum kita mengakhiri ini, saya ingin memberikan Anda cenderamata. Apa tuh? Ada ya? Wah, kita tadi tidak kasih lagi cenderamata, maaf ya. Sebuah baju kos Bung Mamat mungkin harganya tidak semahal baju kos yang Anda pakai. Lebih mahal itu kayaknya deh. Tapi ada yang makna, Iya. ada narasi makna yang sangat kuat di baju kos ini. Yang mungkin saya pengen Bung Mamat memaknai. Oke. Nah, Sederhana Bung Mamat. selamatkan uang rakyat. Iya. Untuk mahasiswa, selamatkan uang orang tua dulu. Terima kasih Bung Mamat, saya serahkan kepada Anda. Siap. Sekali lagi terima banyak, kasih. Bang. Sampai ketemu di Siap. episode Abraham Samad Speak Up. Thank you.